Kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat dan sektor swasta adalah mantra baru dalam pembangunan. Konsep ini mulai dieksperimentasi di Indonesia medio 2010-an. Meski tidak semudah ini dibayangkan, kolaborasi adalah sebuah keniscayaan. Mengingat sumber daya yang dimiliki pemerintah sangat terbatas. Di sisi lain, kompleksitas persoalan yang mesti diselesaikan semakin bertambah. Tak ayal, bantuan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dan sektor swasta adalah jawaban. Inilah yang dilakukan oleh pengurus daerah Aisyah Kabupaten Serang. Bersama dengan pemerintah Kabupaten Serang, sayap organisasi perempuan milik Muhammadiyah ini mendampingi pemerintah desa untuk mendorong partisipasi kelompok perempuan dalam pembangunan. Kebijakan-kebijakan yang telah diprogramkan oleh pemerintah Kabupaten Serang. Dan terus terang, kehadiran USAID Madani di Kabupaten Serang dengan Aisyah di kegiatan ini menjadi bantuan yang sangat berharga, karena memang kita memiliki keterbatasan di dalam memberikan banyak informasi kepada masyarakat kita. Nah, ini sangat penting sekali sebagai mitra tentunya ya. Dengan adanya Aisyah, kemudian Pak Tiro dan USAID Madani tentunya memberikan dukungan buat kita nih, pemerintah, biar sama-sama ya. Kalau kita dari segi kebijakan, dari Aisyah sendiri mungkin untuk penguatan di SDM di desa. Karena ya penting ya support juga dari organisasi masyarakat sipil ke pemerintah, karena ini penting juga buat kami, buat menambah energi, sehingga kami lebih semangat ya dalam bekerja. Untuk respon tuh semua tuh positif, Pak. Karena gini, kalau dikatakan pemerintah daerah juga ingin punya partner kan gitu ya. Nah ternyata kalau bahasa gayung bersambut ya. Pemerintah juga punya program, tapi bagaimana, siapa yang melakukan gitu kan Pak. Ya mungkin sekedar begitu saja berputarnya di bagaimana, kapan, siapa. Ternyata setelah ada Madani, SMS, LF ya Pak ya, datang ke Pemda, OPD, beliau sangat respon, betul sangat respon. Hanya memang gini, kitanya harus terus gitu ya, terus selalu seperti sudah menjadikan partner ya. Kalau partner kan jangan dilepas gitu ya. Dan juga OPD pun memang terbantu dengan program-programnya nanti ke depan, dengan adanya LP USAID Madani sebetulnya ya merespon semua Pak, merespon sekali. Saya melihat sebenarnya kalau kita sadari, perempuan itu punya power yang luar biasa dong. Saya pikir dahsyat sekali perempuan ini. Bahkan dari sisi fisik sekalipun ya. Kita harus sadar diri bahwa mengurus masyarakat kita ini butuh sumber daya yang besar gitu. Dan pemerintah daerah tidak mungkin menanggung sendiri sumber daya itu. Oleh karenanya banyak sebenarnya potensi-potensi sumber daya di luar sana yang bisa kita tarik, kita kolaborasikan untuk menyelesaikan atau mencari solusi-solusi bagi kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya, esensi dari tujuan pembangunan adalah memberikan manfaat semaksimal mungkin bagi masyarakat. Disinilah letak posisi strategis kolaborasi. Dengan bekerja sama, pemerintah dan kelompok masyarakat dapat lebih optimal mengupayakan hasil tujuan pembangunan tersebut. Hadirnya USAID Madani dalam konteks bagaimana mengkolaborasikan kegiatan ini menurut saya menjadi pemicu nih. Bagus banget ya. Kenapa? Karena motor penggeraknya tidak lagi pemerintah daerah. Biasanya pemerintah daerah yang selalu di depan ya, selalu woro-woro ke masyarakat melakukan upaya-upaya sinergitas. Tetapi kami senang sekali dengan hadirnya USAID Madani mencoba untuk memfasilitasi pertemuan ya, kolaborasi dengan banyak pihak untuk melaksanakan berbagai program-program yang sifatnya lintas sektor ya. Dari sisi pemerintah, membuka pintu kerjasama dengan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan adalah refleksi adanya perubahan budaya pada pegawai pemerintah. Pemerintah khususnya Pemda ya. Pemda sekarang, terutama Pemda Kabupaten Serang, ini sudah mengalami perubahan mindset, perubahan perilaku budaya organisasinya. Yang tadinya seolah-olah kalau ada katakan NGO atau yang lain, termasuk mungkin USAID Madani, ingin berkolaborasi, mungkin dulu berpikirnya kita negatif. Kata yang paling tidak bagus itu dibilang ikut campur lah. Gitu. Tapi sekarang itu menjadi kebutuhan.
kita harus terbuka bahwa kita harus sadar terlaksananya program yang kita susun dengan baik itu bisa tercapai manakala ada keterlibatan banyak pihak. Ya. Pun bagi pemerintah desa, tawaran kerjasama adalah kesempatan baik untuk mencapai target pembangunan. Manfaatnya jelas bisa membantu kami lah ya. Jadi saya terikat ketika saya pertama kali mencalonkan diri sebagai kepala desa. Pengolahan sampah ini jadi satu program andalan kami. Bagaimana kemudian desa hadir menangani sampah. Jadi bagaimana kemudian sampah nggak berguna menjadi satu pendapatan untuk masyarakat gitu lah ya. Dan di tengah pandemi seperti ini kita memang agak-agak kesulitan lah ya di tengah refocusing anggaran oleh pemerintah, kemudian tingkat partisipasi yang turun gitu. Kemudian hadirnya Mawar Desa ini tentu sangat bermanfaat buat kami gitu ya, buat pemerintah desa. Artinya mereka bisa bergerak membantu program kampanye kita gitu kan. Karena sampah ini target kami sebelum priorisasi kami berakhir sudah bisa tertangani dengan baik dan benar gitu di desa ini. Di manfaatnya memang luar biasa mendukung gerakan kita. Jadi sebagai apa ya? Ya sebagai pelaku langsung gitu kan. Karena sebenarnya semenjak saya tugas sebagai kepala desa Domas, saya memiliki keinginan mengatasi permasalahan sampah yang ada di desa kami. Ya mungkin kondisinya sangat memprihatinkan ya. Banyak warga saya yang membuang sampah sembarangan, khususnya di bantaran Kali Ciujung. Itu kondisinya sangat memprihatinkan, sampah menumpuk sebagai sampah tahunan. Kolaborasi antara pemerintah dan unsur masyarakat di Kabupaten Serang ini salah satunya menghasilkan inisiatif Mawar Desa, yang merupakan kepanjangan dari Madrasah Anggaran Warga Desa. Yang berperan di sana adalah perempuan kuat, dan juga secara memang sudah terbentuk ya, sebenarnya perempuan itu sebagai RT. Nah, ada 7 perempuan menjadi RT semuanya. Artinya tepat ya sasaran kami itu bahwa ini adalah sebagai mediator ya kepada masyarakat warga sekitarnya. Anggaran warga ya, dia bergerak atau beraktivitas bagaimana kemudian Mawar Desa ini bisa menginspirasi, bisa mengajak kelompok-kelompok perempuan dalam seluruh proses kegiatan pembangunan di desa kami gitu. Dan pengawasan dalam hal proses atau partisipasi tata kelola desa, di mana Mawar Desa ini terdiri dari 10 orang perempuan yang memiliki komitmen dan kepedulian yang tinggi untuk dapat menggerakkan warganya, terutama dalam hal pembangunan desa. Membangun desalah menjadi lebih baik. Mawar Desa menjadi forum untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas kelompok perempuan dampingan, sekaligus memperluas jaringan ke pemangku kepentingan yang lebih lebar. Tapi kalau di Mawar Desa ini alhamdulillah dapat ilmu yang banyak, ada diskusi-diskusi ya berupa FGD, diskusi-diskusi lain gitu. Jadi banyak ilmu yang kami terima. Kemudian kami mengenal organisasi-organisasi lain, baik itu organisasi pemerintah maupun swasta gitu yang terlibat di dalamnya untuk pembangunan desa. Jadi jelas beda sekali dengan komunitas yang ada sebelumnya gitu. Madrasah Anggaran Warga Desa, di mana di situ kita merekrut ya kaum perempuan untuk ikut andil, ikut serta dalam suatu kegiatan di desa. Di situ di situ perempuan bisa mengaspirasikan suaranya dalam pembangunan desa. Seperti itu. Salah satu aspek yang didorong dalam kolaborasi ini adalah kemandirian ekonomi kelompok perempuan. Hal ini dilakukan dengan mengajak perempuan memahami apa yang menjadi program pembangunan di desanya. Di sisi lain, kelompok ini diajak untuk ikut menjawab persoalan yang menjadi tantangan bersama. Salah satu dengan membangun bank sampah digital di desa. Dengan inisiatif-inisiatif ini, diharapkan perempuan menjadi pendorong keterlibatan masyarakat yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam pembangunan di desanya. Desa itu akan kuat gitu ya, akan tahan bila warganya, contohnya ini
kalau dikatakan Sri Kandi ya, perempuan itu adalah sebagai ujung tombak seperti itu. Karena memang perempuan itu adalah madrasahnya gitu ya. Madrasah untuk anak ya, untuk keluarga dan juga untuk masyarakat seperti itu. Mawar Desa kemudian ikut aktif untuk bagaimana caranya melakukan satu pengelolaan sampah tuh, diantaranya dengan membentuk bank sampah digital tuh. Jadi Mawar Desa berharap agar pemilihan sampah itu dilakukan dimulai dari tingkat rumah tangga gitu. Artinya sampah yang ada di tempat pembuangan sampah itu murni ada residu yang memang sampah-sampah nggak berguna gitu. Nah, pemilihan itu dilakukan didaur ulang agar ada manfaat yang lebih lah dari sampah ini maksudnya gitu. Dan ini alhamdulillah sudah mulai berjalan. Bukan hanya pengelolaan sampah, kelompok perempuan dampingan ini juga aktif dalam isu-isu kesehatan. Kegiatan-kegiatannya banyak gitu. Mereka berkiprah di desa siaga. Desa siaga itu sudah lama berjalan, memungut iuran dari masyarakat untuk bagaimana kemudian desa siaga bisa membantu warga kita yang sakit, gitu kan, untuk transportasi ambulan dan sebagainya, untuk menjenguk warga yang sakit dan butuh pengobatan dan sebagainya. Itu berjalan sudah sejak lama itu. Kemudian ketika ada warga yang sakit dan harus dirujuk ke rumah sakit, desa siaga yang terdiri dari mayoritas perempuan, mereka yang handle gitu kan, dari mulai minta rujuk bawa ke puskesmas, kemudian minta rujukan ke puskesmas, mengantar sampai ke rumah sakit gitu kan, menyediakan ambulannya gitu. Meski belum banyak hasil yang bisa dilihat, namun sebagai sebuah inisiasi awal, kolaborasi ini sudah menunjukkan peningkatan kapasitas pada kelompok perempuan dampingan, utamanya dalam keaktifan untuk ikut menjawab tantangan bersama. Sehingga tanggung jawab pembangunan bukan hanya ada di pundak pemerintah desa, namun dengan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat bisa dikontribusikan untuk menjawab tantangan bersama. Saya lihat yang paling terasa adalah USAID Madani bisa melihat tema-tema penting ya, yang coba dibuka ya. Tema-tema pentingnya itu USAID Madani melihat dari isu-isu strategis pada konteks yang sangat-sangat teknis ya, yaitu tata kelola pemerintahan desa, spesifik lagi ke tata kelola keuangan desa, di mana pelibatan dari perempuan di desa menjadi penting. Karena apa? Karena kita melihat bahwa dana desa ini harusnya juga memberikan efek terhadap peningkatan kualitas masyarakat, terutama kepada kaum perempuan. Karena memang program ini belum lama ya Pak ya, itu sisi perubahannya dari perubahan pola pikir. Sudah nampak Pak pola pikir itu ya. Jadi cepat merespon. Dulu kan kalau diajak ya kayak gini, bingung ya Pak ya, mungkin bingung. Tapi kalau sekarang karena sudah tahu tujuan apa sih Mawar Desa, mereka sudah nampak perubahan pola pikir ya, pola pikir kemudian diajak diskusi itu sudah nyambung dan juga gerakannya sudah terlihat Pak. Kayak gini, Ibu RT itu ngajak ya dengan warga, itu sigap katanya warganya juga. Kan itu terlihat ya bahwa memang ada perubahan dari pola tingkah laku dan pola pikir terutama. Mawar Desa turun melakukan sosialisasi ke tingkat-tingkat RT gitu. Sediakan sarananya, bagaimana kemudian ibu-ibu rumah tangga bisa memilah sampah di tingkat rumah tangga gitu kan. Dan ini sudah berjalan akhirnya gitu kan. Ya hasilnya memang belum seperti yang kita harapkan lah ya, karena ini masih dalam proses lah ya. Tapi ada satu perubahan yang mendasar gitu kan. Orang yang dulu buang sampah langsung ke tempat sampah dan dibuang sembarangan, sekarang sudah mulai dipilah oleh ibu-ibu. Jadi sampah plastik ditempatkan pada tempatnya, kemudian secara berkala diambil oleh pengurus bank digital, sampah digital gitu kan. Ini sudah mulai berjalan itu. Sekarang alhamdulillah sudah mulai memilah, sudah mulai rajin, sampai acara pengajian pun tidak ada botol aqua gelas aqua yang tertinggal pas sekarang mah. Yang biasanya kalau pengajian itu
berserakan di halaman masjid itu sekarang alhamdulillah gitu dengan adanya ini sosialisasi dari BSD ini kita mulai rajin mengumpulkan sampah rumah tangga, terutama ya sampah rumah tangga dan sampah-sampah yang pas kita temui di lingkungan sekitarnya itu udah mulai diambil gitu. Seperti itu. Jadi sudah banyak perubahan lah gitu. Yang kami rasakan adalah saat ini bagaimana kami ya terutama cara mengelola sampah itu tuh dari mulai memisahkan mana yang layak dan tidak layak, mana yang bernilai dan tidak bernilai, itu kami bisa dapatkan ilmu dari edukasi itu. Sebagaimana sebuah program, pertanyaan akhirnya adalah bagaimana menjamin keberlanjutan inisiatif ini terus berjalan. Salah satunya tentu pemerintah mengadopsi dan mengembangkan apa yang telah dilakukan bersama. Yang pertama saya insya Allah saya mau bikin legalitas buat mawar desa gitu, biar nanti bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan saya mau bikin perdes, peraturan desa tentang pengelolaan sampah. Ya minimal kita percontohan 1 RT aja dulu. Insya Allah kita tetap berlanjut karena Mawar Desa itu yang ikut ke komunitas kita gitu. Jadi kalau komunitas emak peduli itu sudah mengakar, sudah bertahun-tahun dan sudah berjalan. Masyarakat sudah sering merasakan manfaatnya dari kita gitu, walaupun belum ada Mawar Desa sudah merasakan manfaatnya. Insya Allah gitu program Mawar Desa misalnya selesai ya kami tetap melanjutkan ke depan gitu, program yang baik itu ya dilanjutkan gitu untuk desa kita lebih baik. Harapan kami model seperti mungkin bukan hanya dibangun di desa saja ya, tapi perlu juga mungkin di kecamatan kita perlu penguatan juga ya, karena mungkin di kecamatan juga perlu orang-orang yang SDM-nya mumpuni ya di kecamatan, sehingga di samping kecamatan sebagai ini mereka bisa untuk menjembatani dari pemerintah kabupaten untuk membina desa secara ini. Walaupun saat ini sebetulnya mereka sudah mampu ya, tapi dengan penambahan penguatan mudah-mudahan bisa lebih kuat lagi ya desa untuk menjalankan fungsinya ya. Saya kira ini menjadi hal yang bagus untuk dilanjutkan dan kita berharap sebenarnya Pemda Kabupaten Serang satu saat akan melakukan namanya replikasi setelah kegiatan ini selesai. Kabupaten Serang akan membuat kegiatan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Ustadz Madani, sehingga lokus-lokus yang ada di Kabupaten Serang bisa lebih banyak